Kemarin dijelaskan antis niswah, ada 9 istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama zaujatuhu, istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tajawaja, Rasulullah menikahi Al-Khadijah, Siti Khadijah. Jadi istri pertama Rasulullah yaitu Siti Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Wa asyad ma'ahu, beliau ini hidup bareng dengan Rasulullah qoblal wahyi, sebelum datang wahyu, berarti sebelum nubuwah. Sebelum nubuwah Rasulullah menikahi yang namanya Siti Khadijah. Kemudian sebelum wahyu yaitu selama 15 tahun. Jadi Rasulullah berumah tangga dengan Siti Khadijah sebelum nubuwah itu selama 15 tahun. Sebelum diangkat nubuwah. Ya, dan sampai di mana berumah tangga sampai sebelum Rasulullah hijrah. Hijrah bisa sisi 3 tahun. Wa mata cinta, sebelum hijrah belum meninggal. Itu sedikit bisa tentang Siti Khadijah. Summa Saudah, kemudian yang kedua Siti Saudah, istri kedua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, binti Jum'ah radhiyallahu anha. Kaburat inda farada ayataliqaha fawahabat yaumah li Aisyah. Nah, Siti Saudah ini dinikahi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah berumur, artinya udah berumur lah, umurnya udah 40-an ke atas kali. Kaburat farada ayataliqah, Rasulullah ingin mentalak itu yang namanya Saudah. Kemudian bawahabat yaumahani Aisyah, datang apa, mungkin datang larangan, ada pas ingin ditolak. Kemudian Siti Saudah berkata kepada Rasul, jangan kau tolak aku, akan kuberikan hari-hariku, jatah hariku kepada Siti Aisyah, gitu, kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Wa qalat tahajatali birijal, sebab saya udah nggak ada kebutuhan kepada laki-laki, jadi hari-hari saya aku berikan untuk Siti Aisyah. Wa inna ma urida an asyra bi zawjati, saya hanya ingin dikumpulkan dengan istri-istrimu mungkin nanti di yaumul qiyamah. Itu saking mengharap dikumpulkannya dengan ummul mukminin yang lain, sehingga jangan tolak aku. Dan satu lagi keutamaan, kehebatan, keistimewaan daripada Siti Saudah ini, wa min khasaisiha anha in faradat bin nabi, dikala dia berpisah dengan Nabi sendiri menyendiri, ba'dal maut Khadijah, setelah kematian Siti Khadijah dia langsung menyendiri, berujlah, bahasanya kalau kita mau ujlah apa, selama salah satu awam 3 tahun. Waqat mata, dan beliau meninggal pada umur 55 daripada setelah hijrah, 55 Hijriah. Summa Aisyah, baru yang ketiga Siti Aisyah, Abi Bakri radhiyallahu anha. Ini putri daripada sahabat Rasulullah yang pertama, yaitu Sayyidina Abi Bakar radhiyallahu anha. Tajawaja, dan beliau menikahi Siti Aisyah ini di Makkah, waktu di Makkah. Qoblal hijrah bisinta ini, sebelum beliau melakukan hijrah, yaitu berselang ke depan 2 tahun. Jadi sebelum hijrah beliau menikah daripada Siti Aisyah. Wakilah juga mengatakan 3 tahun. Wahia, dan beliau Siti Aisyah ini dikawin oleh Rasulullah ini pada anak perempuan berumur 6 tahun, al-sabun atau 7 tahun. Jadi ada yang mengatakan 6 tahun waktu umur dinikahkan oleh beliau, ada yang mengatakan 7 tahun. Wabana biha, dan beliau berumah tangga normal kepada dengan Siti Aisyah bil Madinah, itu di kota Madinah. Jadi nikahnya di Mekah, mengarungi rumah tangga, maligai rumah tangganya di Madinah. Nah, dikala di Madinah ini Siti Aisyah udah beranjak tahun, yaitu dari yang tadi nikahkan 7 tahun, ada yang mengatakan 6,
Kemudian mengarungi rumah tangganya itu di Madinah, beliau pas berumur 9 tahun. Siti Aisyah. Wa matat anha, dan beliau Rasulullah meninggal. Anha meninggalkan Siti Aisyah. Jadi dikala Rasulullah meninggal, Siti Aisyah tepat berumur 18 sanata samana wa asamana asyara sana, 18 tahun. Jadi Siti Aisyah itu dikala beliau meninggal pas berumur 18 tahun, menjanda. Berapa umur Siti Aisyah? Tuwfiyat, beliau meninggal sanata sama ini wa khamsina, berumur 58 tahun. Siti Aisyah meninggal umur wakilah dari kolam yang tajawab bikun gerah. Beliau ini tidak pernah menikah kepada perawan Rasulullah kecuali kepada Aisyah, atau artinya perawan istri Rasulullah. Jadi sebelumnya itu ya janda istilahnya. Selebihnya yang satu doang yang perawan, Siti Aisyah. Summa Hafsah, kemudian Hafsah. Hafsah siapa? Putri dari siapa? Putri dari sahabat Rasulullah juga, yaitu Umar bin Khattab. Jadi Hafsah ini istri Rasulullah dari putri sahabat Rasulullah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ruya annahu talaqaha, ada yang meriwayatkan ditolak itu Siti Hafsah. Kemudian Rasulullah dihampiri, panazala Jibril, dihampiri oleh malaikat Jibril. Faqala, beliau menyampaikan kepada Rasulullah, Inna Allah tabaraka wa ta'ala ya'murka an turaja'. Rasulullah diperintah untuk merujuk kepada Siti Hafsah, diperintah oleh Siti Hafsah, fa innaha sawwamat wa qawwamat. Sebab Siti Hafsah ini punya kelebihan, perempuan yang begitu luar biasa ibadahnya, puasanya dan sholatnya tidak ada tandingannya. Begitu luar biasa, perempuan ahli ibadah. Ya, perempuan ahli ibadah. Maka ada doa rahmatan li amrin, rahmatan li amr, li Umar radhiyallahu. Tuwfiyat, beliau meninggal pada tahun, kalau tadi tahun 58 Hijriah, ini tahun 45 Hijriah. Wakil dari ada mengatakan bukan tahun itu. Kemudian setelah itu Rasulullah kawin dengan siapa? Wa tajawwaja Ummu Habibah, pada Ummu Habibah binta Abi Sufyan radhiyallahu anhuma wa hiya bil Habasyah. Wa asdaqaha, dan Ummu Habibah ini diberikan mahar oleh Rasulullah di kala menikahkannya, yaitu dengan uang pada itu mungkin sebesar 400 dinar. Wala, dan beliau nikah diwalikan oleh Utsman bin Affan bin pamannya. Wa tuwfiyat radhiyallahu anha, dan meninggal pada 44 Hijriah. Kemudian itu Ummu Salamah menikah kepada Ummu Salamah. Kemudian Zainab bin Jahsy, kemudian Juwairiyah binti Haris. Kemudian istri Rasulullah bernama juga Maimunah binti Haris. Kemudian Sofiyah binti Huyyi. Ini binti Huyyi, Sofiyah binti Huyyi katanya satu riwayat mengatakan ini salah satu perempuan yang bukan Arab tapi dari Quraisy, dari Israel kalau salah. Wanita Israel apa kalau salah begitu sejarahnya, ada di sini tengahnya. Satu doang, ya. Banyak. Kemudian mana lagi, menikah juga dengan Zainab bin Huzaimah. Kemudian menikah juga dengan Fatimah binti Dhahab. Kemudian Syaraf. Kemudian mana lagi istrinya? Kalau dihitung-hitung jumlahnya ada 11. Nah, 11 orang, ya. Cuma nanti kita pengen tahu
Tambah 11 jadi 9. Nih, khotimah. Qala Syarqawi, ada keterangan dari Imam Syarqawi. Waqad mata, Rasulullah meninggal. Jadi Rasulullah meninggal ini meninggalkan istri 9. Berarti yang 9 orang ini masih hidup jika Rasulullah meninggal. Jadi Rasulullah meninggal dan meninggalkan 9 daripada istri. Wa aqada ala 15 wa asyarah wa istama'a bi ismatihi 11. Rupanya yang 11 itu artinya perempuan yang memang normal berumah tangga Rasulullah dengan 11 orang ini. Dengan 11 orang ini, ya. Kemudian wa talaqa isnata ini ditalak 2, dari yang 11 ditalak 2. Berarti tinggal 9. Jadi rupanya istri Rasulullah menurut Imam Syarqawi ini ada 11, yang 2 ditalak. Jadi jumlahnya semua ada 9. Dan ini Rasulullah berumah tangga normal seperti biasanya. Ya, ditolak 2. Dan watis'u, adapun yang 9 alat itu via di mana Rasulullah meninggal. Nah ini yang ditinggalkan 9 orang ini. Gitu. Mana yang ditinggalkan 9 daripada orang ini? Kan kalau Siti Khadijah meninggal, Rasulullah masih ada. Nah, yang 9 ini siapa? Saudah binti Jum'ah, Aisyah, Hafsah, Ummu Salamah, Zainab bin Jahsy, Ummu Habibah, Juwairiyah, Sofiyah, Maimunah. Nah ini sebagaimana tertibnya Rasulullah menikahi daripada perempuan tadi yang 9. Ya, jadi yang 9 ini perempuan yang memang menjanda. Artinya Rasulullah sudah meninggal, mereka masih pada hidup. Ya, termasuk Aisyah. Kemudian qala Hasan Al-Adawi Hamzawi bi Masyaikil Anwar. Dalam kitab Masyaikil Anwar, seorang ulama Hasan mengatakan Al-Adawi wa mutafaqun alaih, dan sepakat mutafaqun alaih ulama anna azwajaha, bahwasanya istri Rasulullah ala tidakhala bihna, yang memang digauli oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walam yutalikuna, dan enggak ditalak oleh Rasulullah, itu jumlahnya ada 11. Jadi pendapat daripada Imam Hasan. Tapi kalau tadi Imam Syarqawi tadi 11, yang 2 ditalak. Gitu. Imratan. Yang 6 dari yang 11 itu 6 orang min Quraisy, dari kabilah Quraisy. Kalau kata kita mungkin dari suku apa gitu, suku Quraisy. Ya, mana yang suku Quraisy? Ya dari yang 11 ini. Satu Khadijah bin Khuwailid, satu Siti Khadijah, kemudian Aisyah bin Abi Bakar, kemudian Hafsah, kemudian Hafsah bin Umar Al-Khattab, kemudian Ummu Habibah binti Abi Sufyan, kemudian Ummu Salamah binti Abi Umayyah, kemudian Saudah binti Jum'ah. Dari yang 11, 6 suku Quraisy, kemudian yang 4 Arabiyah, ya, dari bangsa Arab, mungkin dari lain Quraisy kali bahasanya. Ini mana? Pertama Zainab bin Jahsy, Maimunah binti Haris, dan Zainab binti Huzaimah, dan Juwairiyah binti Haris. Wa dzakara minas sarari amma ma'a. Kemudian intaqala Al-Hamzawi, berkata Imam Hamzawi, walam yuzkar Rihana. Ada yang mengatakan Raihanah termasuk salah satu istri daripada Rasulullah. Cuman kalau kata Imam Hamzawi ini tidak disebutkan Raihanah. Karena Raihanah ini tidak digolongkan termasuk daripada istri Rasulullah. Dia menyebutkan Raihanah termasuk daripada hamba saya perempuan. Wa amma ma'adiha, adapun kalau umpama Rihanah dimasukin golongan daripada salah satu istri Rasulullah, maka semua jumlahnya 12 jadinya. Jadi yang diperdebatkan itu Rihananya. Raihanah, satu pendapat mengatakan tidak termasuk golongan istri Rasulullah, maka 11 istri Rasulullah. Yang ya, jadi kalau yang menyatakan Raihanah termasuk istri Rasulullah, maka jadinya 12.
Gitu. Tufiya antis iminunah, dan Rasulullah meninggal di situ, ditinggal 9 orang istri daripada Rasulullah. Amma ghairuhunna, adapun selain yang 9 itu adalah artinya yang tidak hitungan dari yang 9 orang ini ya, yang 11 atau yang 9 ini rupanya jadi mereka itu menawarkan diri kepada Rasulullah untuk dinikahkan. Jadi ada Rasulullah melamar, ada yang perempuan yang pengen dilamar, nawarin lah bahasanya, lamar saya begitu. Tetapi yang maksudnya yang lain-lainnya yang bukan yang tadi disebutin ya seperti kan ada banyak itu. Nah ini ada yang nawarin diri, kemudian Rasulullah nggak ngelamar, artinya nawarin tapi Rasulullah nggak mau. Atau Rasulullah enggak menikahkannya, atau Rasul menikahkannya, nikahin, cuman Rasulullah tidak menggaulinya, gitu. Limotin itu makna kematian, artinya keburu mati, atau memang karena ditolak oleh Rasulullah SAW. Banahuhu salasina, rupanya kalau di jumlah-jumlah ada 30 perempuan, gitu. Tetapi yang disebutkan yang lain itu nggak disebutkan. Jadi yang 9 ini karena memang yang 9 ini Rasulullah normal seperti rumah tangga biasa, makanya diceritakan yang 9 ini. Itu. Makanya yang ditalak nggak terlalu diceritakan dan yang juga nggak terlalu diceritakan. Jadi yang 9 ini karena kenapa yang rameknya 9? Karena yang 9 ini memang diceritakan. Artinya karena Rasulullah hidup normal berumah tangga dengan yang 9 orang ini. Gitu. Nah, kemudian dan perlu kita ingat lagi kenapa Rasulullah menikah sampai sebegitu banyak. Dah, wa ma yantiqu anil hawa, dan sini terangkan walam yatajawwaz. Nah ini harus perhatiin ya jawaban nih kalau ada orang yang menanyakan tentang masalah istri Rasulullah ada 9 umpama atau 11 atau 12, maka walam yatajawwaz, Rasulullah nggak bakal menikah kepada seorang perempuan ila biwahyin, kecuali ada wahyu dari Allah. Jadi Rasulullah menikahkan perempuan itu enggak nafsunya, memang perintah. No dengan si A kawin, no dengan si B kawin. Perintah Allah intinya. Jadi Rasulullah melakukan apapun, ya kan kita udah bilang Rasulullah itu dari ujung rambut sampai ujung kaki semua gerak geriknya itu semua adalah wahyu. Jadi bukan karena nafsu. Ngelangkah aja nih ngelangkah. Satu langkah kaki itu bukan karena nafsu Rasulullah. Semuanya wahyu. Semua perintah dari Allah. Semua perintah dari Allah. Jadi nggak ada satupun perbuatan Rasulullah, ucapan Rasulullah, apapun semua itu kalau bukan dari dirinya sendiri, tapi melainkan dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nikah pun, makan minum pun dari wahyu Allah. Nah di sini Rasulullah mengatakan, kalau Rasulullah bersabda, mata jawaztu ihda, aku nggak bakal menikahkan salah satu daripada istri-istriku min nisa'i, wala jawaztu syai'an min banati, dan juga aku tidak menikahkan salah satu daripada anak-anakku kepada orang lain illa biwahyi, kecuali dengan wahyu. Jadi Rasulullah nikah kepada seorang perempuan itu dengan wahyu, perintah Allah, dan Rasulullah menikahkan anak-anaknya pun kepada siapa-siapa itu juga wahyu. Pilihan. Semua juga Allah yang atur, bukan aturan Rasulullah. Itu dahsyatnya di situ. Jadi intinya sampai nikah pun Allah yang merintah, wahyu dari Allah. Gitu. Ini perlu diingat. Kemudian ja'ani bi Jibril min Rabbi jalla wa azza intaha. Ini tentunya dari malaikat Jibril. Nanti kamu kawin dengan si A. Itu perintah Allah. Jadi semua istri-istri Rasul itu semuanya atas perintah Allah. Nggak mungkin dengan nafsunya. Jadi nggak ada Rasul itu melakukan sesuatu dengan kehendak sendirinya. Suma'lam. Nah, perlu kita tahu lagi ada satu khatimah. Anna nikah. Selalu bagaimana sifatan kaifiat nikahnya Rasulullah, apakah sama kayak kita? Apakah ada ijab kabul, kemudian ada wali, ada saksi, ada amil.
Ya, dari kawan enggak mau. Bagaimana nih suasananya? Sumalam, ketahuilah anna nikahahu, bahwasanya pernikahan Rasulullah di kala nikah nih, ya. Kalau kita mah lagi di KUA. Lahu zabi min sigat. Wajib bagi Rasulullah ada sigat. Ijab qabul, wajib. Tetap dalam nikah Rasulullah itu wajib ada ijab yang namanya qabul, ijab qabul. Saksi enggak usah. Wali enggak usah. Saksi nggak usah. Yang ada harus ada yang namanya ijab qabul doang. Itu nikah Rasul, jangan samain sama kita atau dipakai lagi nikah Rasul, jangan. Ini mah keistimewaan Rasul. Keistimewaan Rasul dalam menikah perempuan itu hanya satu kewajibannya, itu ijab qabul. Ijab qabul. Ya. Walau bila dihibah, walaupun dengan dengan ucapan ngasih, memberi. Ya, hibah. Fayaqulu, seperti ucapan begini Rasulullah, jawaz tu nafsi, saya akan nikahkan diriku dengan si Fulana. Jadi udah. Ngomong begitu jadi udah jadi istrinya udah, tanpa wali, tanpa siapa, apalagi amil nggak bisa. Jawaz tu nafsi, saya nikahkan diri saya nikahin diri saya sendiri dengan si A, dengan Fulana. Udah jadi. Gitu. Kemudian waqabil tuh ada. Bahkan Rasulullah yang nikahin sendiri, saya nikahkan di saya sendiri, waqabil tuh dan saya terima. Jadi bahasanya waqabil tuh ada. Jadi saya nikahkan diri saya dengan Fulana, maka jadi istrinya. Kemudian waqabil tuh ada, atau ada yang memberi, ya Rasulullah ada perempuan, silakan kau nikahkan. Dah, jika Rasulullah ngomong diberikan perempuan, maka Rasulullah ngomong begini, waqabil tuh ada, saya terima ini perempuan, gitu. Bighairi nikah al-wahibah, dan saya terima ini nikahnya. Jadi bahasanya jawaz tu nafsi waqabil tuh ada. Itu yang ngomong Rasulullah sendiri. Saya kan kalau kita bahasa wali yang ngomong, saya nikahkan kamu. Kalau ini mah enggak, saya nikahkan diri saya dengan ini perempuan dan saya terima. Itu jadi udah. Jadi Rasulullah yang akan ijab qabul. Kalau kita kan wali ngomong, saya nikahkan kamu dengan anak saya. Itu wali. Kalau Rasulullah enggak, saya nikahkan diri saya dengan Fulana, wa qabil tuhada, dan saya terima nikahnya. Udah jadi. Jadi Rasulullah yang ijab dan yang qabul. Paham? Iya. Jawaz tu nafsi, saya nikahkan diri saya sendiri kepada perempuan, wa qabil tuhada, dan saya terima nikahnya. Kalau kita kan jaga nungguin wali ngomong dulu, saya nikahkan kamu, baru kita jawab qabil tuh, gitu. Kalau Rasulullah jawaz tu nafsi, saya nikahkan diri saya sendiri dengan perempuan, wa qabil tuhada. Ini piguan nikah wahibah, selain nikah yang sifatnya pemberian, seperti perempuan yang menyodorkan diri kepada Rasulullah. Bisa perempuan, ya Rasulullah nikahkan saya, Rasul tinggal ngomong, ya udah, jadi udah. Itu. Maka ammahiyah fala yahtajulaha. Adapun kalau perempuan yang menyodorkan diri kepada Rasul untuk jadi istrinya, maka enggak butuh sigat, enggak butuh ijab qabul, enggak perlu qabil tuh, enggak perlu. Ini keistimewaan ya. Jangan sampai tuh kalau ada perempuan, bang kawinin saya, jadi udah, itu mah enggak bisa. Itu mah nggak bisa itu mah ini keistimewaan Rasulullah. Tapi saya harap ini jangan dipublikasikan, takutnya nanti ada musuh-musuh Islam yang bisa dengan dalil ini mereka akan membuat suatu keonaran lah. Nanti tolong admin jangan disebarkan, sebab ini rahasia. Cukup kita yang tahu, karena kita yang memuliakan Rasulullah. Mereka yang membenci Rasulullah pasti akan mencari celah yang mungkin bahasanya bisa menghancurkan martabat Rasulullah. Kalau bisa jangan ya. Adapun kalau umpama ada orang bertanya, baru kita jawab. Ini cukup kita buat pribadi, dan kita akan menjawab siapa yang bertanya secara pribadi. Jangan dipublikasikan. Hanya itu aja. Sebab bagaimanapun ini sakral buat kita, tapi buat mereka kan kesempatan untuk menghancurkan. Gitu. Takutnya Rasulullah dihinakan. Gitu ya. Jadi kalau Rasulullah menginginkan seorang perempuan, ini keistimewaannya. Rasulullah qabil tuh, tinggal ngomong, saya nikahkan diri saya dengan engkau perempuan,
Qabil itu udah saya terima nikahnya. Jadi Rasulullah yang wali, yang qabul, yang ijab dan qabul juga, qabul dan ijab. Ijab qabul Rasulullah dua-duanya. Kalau kita kan nungguin wali ngomong ijab dulu kan. Saya nikahkan kamu dengan anak saya. Kalau Rasulullah enggak, saya nikahkan diri saya dengan kamu perempuan. Wa qabil tu hadza, dan saya terima nikahnya. Jadi Rasulullah sendiri ngomong. Jadi tanpa wali. Tapi kan tadi ceritanya ada yang salah satu, artinya enggak semuanya, tapi ada salah satu istri Rasulullah yang pakai wali. Tadi ada gitu. Ya. Jadi itu salah satu keistimewaan Rasulullah. Itu kalau perempuan yang tidak menyodorkan diri. Kalau dia menyodorkan diri, Rasulullah nggak butuh yang namanya ijab qabul. Ya secara otomatis jadi usinya Rasulullah. Tapi tadi perlu ingat, karena patokannya satu, Rasulullah nggak bakal berkahwin dengan itu perempuan tanpa wahyu, gitu. Ngerti kan? Jadi itu mah udah langsung perintah Allah. Artinya itu langsung udah mandat Allah. Allah jadi walinya bahasa itu perempuan. Jadi wali seperempuan itu. Jadi seakan-akan istri Rasulullah itu ya walinya Allah langsung. Itu seakan seperti itu. Ya. Nah, kita jangan ikutin. Ini kata pendapat Imam Syarqawi. Ya. Itu salah satu tentang keutamaan keistimewaan daripada istri Rasulullah. Dan kemarin juga kita sedikit cerita, apakah mereka ini bukan perempuan-perempuan yang tangguh. Oh, perempuan tangguh semua ini. Jadi tandingannya daripada perempuan-perempuan kita di rumah. Perempuan tangguh semua. Kenapa? Selain dia menjaga dirinya, menjaga marwah daripada Rasulullah, coba itu kewajibannya berat sekali itu. Bebannya berat sekali. Belum lagi Rasulullah banyak musuh-musuhnya. Banyak orang yang menghasut dan menfitnah. Apakah mereka akan sanggup difitnah, dicaci maki? Belum dirinya, belum orang lain, belum Rasulullah sendiri. Dan mereka sebagai perempuan Rasulullah, istri Rasulullah benar-benar harus menjaga marwah daripada suami sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berat sekali. Ya sebagaimana para habib zaman sekarang juga, mereka tanggung jawabnya besar sekali. Karena mereka harus menjaga marwah jibnya di depan umat Rasulullah SAW. Berat, berarti sekali-kali berat. Jadi jangan dianggap enteng. Ya, intinya berat cobaan-cobaan. Kayak para istri-istri, para jenderal adalah, mereka juga menjaga martabat jenderalnya, itu suaminya kan berat itu. Ya etikanya. Ya nggak boleh apa tadi bilang, kalau kata kita mah ada nebeng-nebengan, nggak boleh nebeng-nebengan. Ya reputasi pangkat jenderal Pantang Lima tuh dipertaruhkan itu. Jadi anak presiden nebeng, wah dipertaruhkan itu pangkat presiden itu. Ada malunya. Ya, bahaya itu. Masa anak presiden nebeng? Kalau kita sih kemarin kagak punya ongkos mau sekolah nebeng aja. Sekelas presiden. Ya bener nggak? Makanya sekarang kan apa? Jual pasir ke Singapura. Tujuannya kan cuma satu, supaya nutupin apa? Iya, nutupin supaya nggak ada penggeledahan KPK dari Singapura, karena kan itu kapal Singapura. Biar diam lah, itu mah uang tutup mulut, itu bahasa. Iya, tutup mulut. Jadi tujuannya mau ke situ intinya mah, jual pasir ke Singapura, ya emang tujuannya mau tutup mulut. Kata pengamat begitu. Wallahu alam itu mah. Tapi yang jelas nebeng itu menghancurkan reputasi. Ya sekelas anak camat nebeng coba. Mending dia naik ngojek bayar ya kan. Nebeng. Angkatnya kemana itu? Hancurin reputasi aja. Itu sekilas tentang istri Rasulullah SAW. Jadi intinya mereka itu orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma yantiqu anil hawa. Baru selanjutnya kita akan diperkenalkan paman-paman Rasulullah. Amjadun ammu wa abbasun kada ammatu sofiyatun datus tidak. Padahal paman Rasulullah itu ada 17. Kenapa cuma 3? Ya karena 3 ini masuk Islam.
Iya, tentunya yang udah artinya yang penting-penting aja diceritakan untuk supaya kita mengenal seluk beluk kehidupan mereka untuk menjadi contoh. Ya seperti Rasulullah istri yang 9. Ini pamannya 17 tapi diceritakan cuma Hamzah, kemudian Abbas, kemudian Sofia. Jumlahnya 17, tapi ini cuma 3. Tujuannya tadi. Jadi yang lain itu mungkin nggak terlalu penting atau bagaimana, dan yang 3 inilah yang masuk Islam. Itu penting, yang penting yang diceritakan. Jadi nanti diceritakan keutamaan-keutamaannya daripada sebetulnya satu kaul juga ada 5. Ada 5. Cuman yang 2 ini ikhtilaf. Ada sebagian mengatakan Islam, ada yang mengatakan tidak. Yaitu paman Rasulullah Atikah, perempuan Atikah. Yang kedua Uriyah kalau salah. Uriyah kalau salah. 2 orang. Yang itu ikhtilaf. Jadi yang 2 ini Atikah dengan Uriyah ikhtilaf masuk Islamnya, dan yang 3 ini sepakat mutafaqun alaih Hamzah, Sayyidina Hamzah, Abbas dan Sofiyah. Dan kita tahu sejarah Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Abbas dalam peperangan Rasulullah, mereka ngikut dan luar biasa menjadi pahlawan gitu. Nah, ini cuma 3 jadi yang diceritakan di sini. Kalau di kitab yang lain ditulis semuanya, ada 17 kalau salah paman Rasulullah itu, cincingnya semua, cincingnya ada 17. Banyak tuh paman Rasulullah. 17 kalau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ya 17. Aslama minhum Hamzah, pertama yang masuk Islam paman Rasulullah Hamzah, Sayyidina Hamzah, kemudian Abbas, Sayyidina Abbas, wa Sofiyah, Sayyidina Sofiyah. Maka terakhir cuma 3 di sini. Wahia Ummu Zabir, nah Sofiyah inilah Ummu Zubair radhiyallahu anha. Wa tarafa bi Islam Atikah wa Uriyah. Siti Atikah dengan Uriyah diiktilafkan ulama. Wa amma Ummu Abihi Abdullah baya Fatimah binti Umar al-Makhzumiyah, wa amma Ummu Aminah binti Wahab wa hiya Barrah binti Abdul Aziz. Jadi itu paman Rasulullah jumlahnya ada 17 kalau di sini ya. Yang 3 masuk Islam, yang lain tidak Islam, tidak masuk Islam. Tapi kalau mereka di zaman Fatrah, maka insya Allah pasti dan yakin Ahlussunnah wal Jamaah berpendapat mereka orang selamat semua. Karena zaman Fatrah tidak ada wahyu. Sebab pas Rasulullah berumur 40 tahun situlah mulai ada yang namanya berkesinambungan wahyu, ada hukum di situ. Berarti sebelum Rasulullah nubuwah, maka itu zaman Fatrah, dan orang-orang yang hidup sebelum Rasulullah mereka semua orang yang selamat. Kalau memang meninggal sebelum nubuwah, begitu. Seperti ayahanda dan ibunda Rasulullah. Tapi ada ulama juga meriwayatkan ibunda kan kemarin ibundanya dihidupkan kembali dengan ayahandanya supaya masuk Islam di hadapan Rasulullah, jadi Islam. Kemudian dimeninggalkan lagi, dihidupkan kembali, kemudian dimeninggalkan lagi. Ini khususiyat bagi Rasulullah SAW. Kita nggak bisa. Dan kita harus yakin kalaupun itu memang benar jadi, ya jadi. Karena memang bagaimana juga Rasulullah punya keistimewaan. Apa yang Rasulullah minta pasti Allah kabul. Gitu. Itu daripada paman-paman Rasulullah. Nah, kemudian kalau ngelihat sepupu-sepupunya Rasulullah berembik, sepupu-sepupunya banyak ini. Pamannya 17, punya anak 1 orang berapa? Ya. Tapi disebutin semua di sini. Hafal ini nama-namanya Rasulullah. Kita maka hafal ini nama-namanya. Ini kitab sirah karangan Said Maliki. Ya, ini Said Maliki pengarangnya. Sebutin semua itu nama-namanya. Banyak tuh anak-anak itu. Sepupu-sepupu Rasulullah dari paman yang 17 itu. Banyak tuh lah. Tuh, jajar. Oh, banyak. Oh, itu udah berapa nih? Ya kita hitung aja dah, kalau nyebutin banyak ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 38, 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 46. Nama sepupu. Apa namanya? Ribet nyebutnya. Ya. Ya intinya banyak dah kalau nyebut ponakan apa sepupuannya banyak sepupu Rasulullah SAW. Tapi ini tarikhnya luar biasa ini karena beliau ada semua namanya yang disebutin. Hafal berarti.